Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya dengan seizinnya lah kita semua masih dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya. Salawat dan salam tak lupa pula marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita ya pada materi matriks atau pada bab matriks. Adapun topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah kita masih di matriks ya. Sekarang kita sudah masuk pada poin E, yaitu menyelesaikan persamaan matriks yang berbentuk A kali X sama dengan B. Jadi A, X, dan B itu adalah matriks. Dan X kali A sama dengan B. Nah, di sini ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah AX sama dengan B. Kemudian yang kedua adalah XA sama dengan B. Nah, kalau pada bilangan real ya, atau pada bilangan bulat, untuk menyelesaikan persamaan ini kan kalau di bilangan ya, entah itu bilangan real atau bilangan bulat, ini disebut dengan persamaan linier satu variabel. A dan B-nya ini kan nanti berupa bilangan ya kalau pada pada bilangan. Tapi ini bukan bilangan, nah ini adalah matriks ya. Jadi A, X, dan B itu adalah sebuah matriks. Nah, kalau di di bilangan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya, biasanya kan kita mencari X-nya. Maka X itu sama dengan B per A, kan seperti itu ya. X sama dengan apa? B per A. Kalau itu bilangan. Artinya untuk mencari X itu kita bahagi nilai B ya, nilai B dengan A. Nah, itu kalau pada bilangan. Tapi ini pada matriks. Ingat, matriks itu tidak ada pembagian ya. Jadi pada matriks itu tidak ada apa? Tidak ada operasi pembagian. Makanya untuk persamaan ini itu dibahas khusus ya pada matriks. Nah, bagaimana caranya? Untuk menyelesaikan persamaan matriks yang berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B adalah sebagai berikut. AX sama dengan B, cara menyelesaikannya itu maka X sama dengan A inverse kali B. Perhatikan kalau bentuknya ini ya, AX sama dengan B, itu nanti penyelesaiannya adalah X sama dengan A inverse kali dengan B. Matriks A inverse kali dengan B. Nah, seperti itu. Berarti A-nya diinverskan dulu nak ya, baru dikalikan dari kiri. Jadi serulang kalau matriks X-nya yang ditanyakan nanti X-nya matriks A-nya itu dipindahkan ke kiri ya, hanya saja dia menjadi inverse ya. Menjadi apa? Menjadi inverse dari kiri ya, dari kiri. Ini perhatikan nah ya, antara dari kiri dan kanannya ya, karena ini bukan bilangan. Kalau pada bilangan tidak ada masalah, mau kiri mau kanan itu tidak jadi masalah karena komutatif. Tapi kalau pada matriks tidak komutatif, makanya hati-hati. Oke, bentuk yang kedua ya. XA sama dengan B. Nah, XA sama dengan B, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini posisinya tertukar ya. Tertukar. Jadi kalau yang ingin dicari matriksnya yang berada di sebelah kanan ya, untuk ruas kirinya ya. Ini kan yang mau dicari yang ada di sebelah kanan nah ya, yaitu matriks X-nya. Maka nanti kita kalikan B-nya dengan A inverse dari kiri ya, dari kiri. Adapun kalau
apa namanya, XA sama dengan B ya. Artinya yang kita mau cari itu ada di sebelah kiri pada ruas kiri. Ini kan X-nya ada di sebelah kiri ya. Maka kita kalikan dengan inverse matriks A-nya dari kanan. Nah, perhatikan, ini berbeda nanti hasilnya nak ya. Jangan sampai kalian salah karena ini adalah matriks tidak berlaku komutatif ya, tidak berlaku apa? Tidak berlaku komutatif. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah sifat ya, adalah sifat. Dan seperti biasa kalau sifat itu harus dibuktikan. Jadi ada pembuktiannya untuk sifat. Ada pembuktiannya. Mari kita buktikan bersama-sama karena tidak terlalu panjang juga. Jadi kalau ada pembuktian yang tidak terlalu panjang itu akan saya buktikan di video. Kecuali pembuktiannya agak panjang maka saya skip saja ya. Bagaimana caranya supaya videonya lebih singkat, efisien ya. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah AX sama dengan B. AX sama dengan B. Nah, langkah pertama adalah kita kalikan inverse dari A dari kiri, ya, dari kiri. Ingat, ruas kiri dikalikan dengan A inverse, maka ruas kanan juga harus dikalikan dengan A inverse supaya seimbang, begitu maksudnya ya. Kalau ruas kiri dikali 4, ruas kanan juga harus dikali 4. Nah, ini kita kalikan ruas kirinya dengan A inverse, maka ruas kanannya juga harus dikalikan dengan A inverse. Pun pengalinya hati-hati ya. Kita mengalihkan dari kiri untuk ruas kirinya. Nah, nanti di ruas kanan harus kalikan juga dari ruas dari sebelah kiri. Ya, ini A inverse-nya kan ini posisi awalnya kan, AX sama dengan B ya, matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Nah, ini kan matriks A-nya kita kalikan dengan A inverse ya, atau ruas kirinya kita kalikan dengan A inverse dari sebelah kiri. Nah, sebelah kanannya juga nanti harus kita kalikan dengan A inverse-nya dari kiri ya, seperti itu. Nah, ada sifat ya pada identitas, bukan identitas ya, inverse. Kalau A inverse itu adalah inverse dari matriks A, maka kalau dikali A inverse dengan A itu hasilnya apa? Hasilnya adalah matriks identitas. Ini A inverse kali A, ini ada sifatnya kemarin ya. Ada ketentuan di tuna kalau A inverse dikali A atau sebaliknya A kali A inverse, itu hasilnya adalah I. Oke, itu hasilnya adalah I. Ini adalah matriks apa? Matriks identitas. Kemudian matriks identitas kalau dikalikan dengan matriks dengan suatu matriks asalkan ordonya sama ya, serulang. Kalau matriks identitas itu kalau dikalikan dengan matriks apapun ya, komponennya apapun asalkan dia matriksnya ordonya sama ya, ordonya sama. Ini kan matriks persegi 2 kali 2. Nah, jadi kalau dikalikan dengan identitasnya, nah itu tidak berubah ya. Jadi tetap matriks X. Paham ya? Sama dengan kalau di bilangan 1 dikali berapapun tetap hasilnya bilangan itu ya. Misalnya 1 dikali 10 maka hasilnya tetap 10. Nah, ini kalau di matriks dia bukan 1 tetapi matriks identitasnya. IX itu ada sifatnya kemarin ya, sifat identitas. IX ya, itu sama dengan X ya. Nah, sehingga kita perhatikan untuk ruas kirinya sudah sama ya. Jadi sudah terbukti untuk yang pertama atau poin A-nya ini. X sama dengan A inverse kali B, terbukti. Oke, kita pindah ke yang kedua. Nah, ini yang dari yang kita mau cari itu adalah matriks yang di kiri ya, itu yang X ini. Kalau di sini tadi kan X-nya berada di kanan ya, di kanan. Adapun yang ini berada di kiri. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita kalikan dengan A inverse-nya. Supaya hilang nanti A ini kan harus dikalikan dengan A inverse-nya ya. Harus dikalikan dengan A inverse. Maka harus dikalikannya jangan dari kiri nak, dari kanan. Nanti kalau dari kiri di sini letaknya, maka tidak bisa. Ingat kalau matriks tidak komutatif dia, tidak boleh ditukar-tukar. Supaya hilang A-nya, maka harus kita kalikan dari kanan. Demikian pula untuk B-nya yang dari kanan, yang di ruas kanan harus dikalikan dengan A inverse di sebelah kanan dari ruas kanan. Oke, saya ulang.
Untuk ruas kirinya kita kalikan dengan A inverse dari kanan. Untuk ruas kanannya kita kalikan dengan A inverse juga harus dari sebelah kanan. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Kemudian lagi-lagi di sini A kali A inverse ya. Itu hasilnya nanti I. Ini sifat inverse. Kemudian X dikali I juga akan hasilnya tetap X ya. Nah, sehingga terbukti X sama dengan B kali A inverse. Untuk ruas kanannya tidak usah dirubah-rubah. Oke, berarti untuk sifat A dan B ini ya, itu sudah kita buktikan. Oke, kalau sudah dibuktikan, maka kita sudah dapat menggunakannya ya. Sudah dapat apa? Sudah dapat menggunakannya. Oke, kita lanjut pada contoh. Contoh pertama, tentukan matriks X yang berordo 2 kali 2 yang memenuhi persamaan matriks 1 2 negatif 1 3 kali X sama dengan 4 2 1 3. Oke. Nah, di sini harus kita misalkan dulu nak ya. Ini misalkan matriks A. Kemudian ini adalah matriks X, tidak usah dimisalkan karena memang sudah di soal dituliskan matriks X. Kemudian ini matriks B. Misalkan matriks apa? Matriks B. Oke. Misalkan matriks A, yang mana matriks A yang ini ya, adalah 1, 2, negatif 1, dan 3. Maka determinan dari matriks A itu adalah 1 kali 3 ya. Ingat, A kali D kurang B kali C ya. Kurang 2 kali negatif 1. 1 kali 3 itu 3. Negatif 2 kali negatif 1 itu nanti positif 2. 3 tambah 2 jadinya 5. Jadi determinan A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 5. Oke. Kemudian tujuannya ini nak kita cari dulu determinan dari matriks A-nya. Tujuannya supaya nanti kita bisa dapat inverse dari matriks A-nya. Ingat, di persamaannya itu kan nanti untuk menyelesaikannya harus ada inverse di ruas kanannya ya. Harus ada inverse di ruas kanan. Ingat, yang diinverskan itu adalah matriks A-nya ya. Matriks A-nya, bukan matriks B. Oke. A inverse, masih ingat rumusnya ya? Seperdet A. Seperdet A, di mana det A-nya kan 5 ya, determinan A-nya itu 5. Kemudian matriksnya ini kita tukar posisinya, A menjadi D, D menjadi A. Ya, itu untuk A dengan D. Adapun B dengan C itu tidak ditukar tetapi dinegatifkan. 2 kalau dinegatifkan jadinya negatif 2. Negatif 1 kalau dinegatifkan jadinya positif 1. Oke, baru kita kali masuk seperlimanya ya. Seperlimanya kita kali masuk, nah masing-masing entry di dalam ini matriksnya itu kita kali kemasuk dengan seperlima. Nanti jadinya seperti ini ya. 3/5 negatif 2/5 ya. Seperlima kali 3 kan 3/5. Seperlima kali negatif 2 negatif 2/5. Seperlima kali 1 seperlima. Seperlima kali 1 lagi seperlima. Oke. Itulah A inverse-nya. Oke, kita sudah punya A inverse. Apa lagi? Matriks apa? Matriks B-nya. Mana matriks B-nya? Ya, matriks B-nya yang ini. Yang sebelah kanan ya tentunya. Untuk matriks B tidak perlu dicari inverse-nya ya. Sebab di persamaannya tadi yang dibutuhkan itu hanya inverse dari matriks A-nya. Oke. Kita lihat. Ini kan bentuknya AX sama dengan B nak ya. Karena X-nya itu berada di sebelah kanan ya. Di ruas kiri. Berada di sebelah kanan matriks A-nya. Maka yang kita gunakan adalah X sama dengan A inverse kali B. X sama dengan apa? A inverse kali B. Oke. Nah, sehingga kita masukkanlah A inverse-nya tadi ya, sudah diketahui atau sudah dicari sebelumnya. Kemudian matriks B-nya itu sendiri ini ya, 4 1 2 3. Oke. Nah, setelah itu dikalikan lah ya. Ini tidak ada tanda hubungnya, berarti itu maksudnya apa? Perkalian matriks. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini hasilnya. Mari kita bahas bersama kenapa bisa dapat seperti ini. Oke. Perkalian matriks itu ingat ya, baris kali kolom. Jadi baris yang ini dulu pertama dengan kolom pertama. Habis itu baris kedua dengan kolom pertama. Ini kan hanya ada 2 baris ya.
Jadi hanya 2 kali kita mengalihkan dengan kolom 41 ini. Nah, yang pertama 3/5 kali 4 ya. 3/5 kali 4. 3/5 kalau dikali 4 nanti kan 4-nya dikali 3 dapat 12. Jadinya 12/5. Kemudian ditambah dengan kita pindah ke entry yang ini ya. Kan 3/5 nanti kali 4. Negatif 2/5 kali 1 gitu kan ya. Saya ulang, 3/5 kali 4. Negatif 2/5 kali 1. Oke. 4 kali 3 12, makanya 12/5. Kemudian negatif 2 kali 1 negatif 2/5. Oke, selesai untuk yang ininya ya. Nah, kemudian kita pindah lagi ke baris yang kedua di ini ya, di matriks A inverse-nya. Baris yang kedua yaitu 1/5 1/5. Nah, caranya kita kali seperti tadi ya. Di kolom pertama tetap di kolom pertama pada matriks B-nya ya. 1/5 kali 4, 4/5. 1/5 kali 1 gitu kan. 1/5 nanti kali 4. 1/5-nya yang ini kali 1 gitu kan. Oke, 1/5 kali 4, 4/5. Kemudian 1/5 kali 1 jadinya tetap 1/5. Oke, selesai untuk kolom yang ini ya. Kan sudah habis semua barisnya untuk A inverse ini. Maka kita pindah ke kolom kedua. Kita mulai dari baris pertama. 3/5 kali 2. 3/5 kali 2 kan nantinya 6/5 ya. 6/5. 3 kali 2 itu 6/5. Kemudian negatif 2/5 kali 3. Negatif 2 kali 3 itu negatif 6. Makanya di sini ditambah dengan negatif 6/5. Oke, selesai untuk baris ini dengan kolom ini. Nah, baris kedua lagi ya. 1/5 dengan 1/5 dengan 2 dan 3. 1/5-nya kita kali 2 jadinya nanti 2/5. 1/5-nya dikali 3 jadinya nanti 3/5. Maka didapatlah yang ini. Oke. Setelah itu kita jumlahkan atau kita selesaikan di entry-entry-nya ini. Ini kebetulan penyebutnya semua sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan. 12 ditambah negatif 2 itu nanti positif 10. Positif 10 kalau dibagi 5 dapat 2. Oke. Nah, inilah jadinya. Ini kan nanti negatif berapa? 12 ditambah negatif 2 10. 10/5 dapat 2. Ini 4 tambah 1 5. 5/5 1. 2 tambah 3 5. 5/5 1. Ingat kalau penyebutnya sama, ini kan kebetulan semua penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya doang. Oke. Maka matriks X yang kita cari yang ordonya tadi 2 kali 2 adalah yang ini. Oke, selesai. Kita pindah ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini kurang lebih dengan yang contoh pertama, hanya matriks yang kita cari itu berada di sebelah kiri ya, berada di sebelah kiri. X-nya berada di sebelah kiri. Jadi bentuknya ini XA sama dengan B, begitu kan ya? Langkahnya sama dengan tadi ya, hanya posisinya di sini nanti yang berbeda. Pertama dulu kita misalkan A-nya. Nah, tentunya matriks A-nya yang ini ya, yang ini matriks A-nya. Itu nanti yang akan kita cari inverse-nya. Nah, sebelum mencari inverse, kita harus cari dulu determinannya ya. Nah, sini tidak usah saya jelaskan panjang lebar ya, karena sama saja. Determinannya nanti dapat negatif 1. Apa rumus determinan? Determinan itu AD 1 kali 3 kurang B kali C 2 kali 2 4. 3 kurang 4 negatif 1. Oke, itulah determinan A-nya. Kemudian A inverse. A inverse rumusnya apa? 1/det A. Berarti 1 per negatif 1. Sebab determinannya kan negatif 1. 1 per negatif 1 itu kan hasilnya berapa? Hasilnya negatif 1. Negatif 1-nya kalau kita kali semua dengan yang di dalam entry-entry yang di dalam matriks ini, itu nanti tidak berubah hasilnya, hanya tandanya yang berubah. Ya. Karena nanti kalau dikali negatif 1, ingat 1 tidak mengubah hasilnya ya. Kecuali tandanya ya. Kecuali apa tandanya? Kalau dia negatif. Negatif 1 kali 3 nanti kan jadinya negatif 3. Negatif 1 kali negatif 2 nanti jadinya positif 2. Negatif 1 kali negatif 2 yang ini nanti jadinya positif 2. Negatif 1 kali 1 hasilnya adalah negatif 1. Maka kita peroleh A inverse-nya adalah negatif 3, 2, 2, negatif 1. Oke. Itu untuk A inverse. Apalagi? Iya, matriks B-nya. Matriks B-nya ya, yang ini berarti yang ruas kanan. B sama dengan ini ya, 3, 0, 3, 0, negatif 1, 4. Oke. Kita masuk pada penyelesaian akhirnya ya. Nah, ini bentuknya XA sama dengan B. Berarti X sama dengan BA
inverse. Jadi B-nya sekarang berada di sebelah kiri, A inverse-nya berada di sebelah kanan. Nah, ini tadi adalah matriks B ya. Ini adalah matriks A inverse. Kita kalikan. Ya, bagaimana cara mengalikannya? Seperti tadi ya, baris kali kolom. 3 kali negatif 3, negatif 9. 0 kali 2, 0. Nah, itu. 3 kali negatif 3, negatif 9. 0 kali 2, 0. Oke. Itu untuk baris pertama. Kalau baris kedua, negatif 1 kali negatif 3, maka positif 3. 4 kali 2 ya, jadinya 8. Selesai untuk baris pada matriks B-nya. Jadi ada 2 baris, sudah kita kalikan semua dengan yang ini ya. Nah, kalau sudah habis seperti itu kan kita pindah lagi ke kolom yang kedua atau kolom berikutnya. Tapi kita mulai lagi dari baris pertama ya. 3 kali 2, 6. 0 kali negatif 1, 0. Habis untuk baris pertama. Kolom kedua. Nah, sekarang kita pindah pada baris kedua, kolom kedua. Negatif 1 kali 2, negatif 2. 4 kali negatif 1 itu negatif 4. Oke, tinggal diselesaikan ya. Kita tinggal jumlahkan entry-entrynya. Ini kita negatif 9 tambah 0, negatif 9 ya. 3 tambah 8, 11. 6 ditambah 0, 0. 6 ditambah 0, 6 ya. Kemudian negatif 2 tambah negatif 4, negatif 6. Ingat, ini bukan dikali, ditambah ya. Maka tandanya tidak berubah. Oke, inilah matriks X-nya. Gampang kan? Iya, tentunya gampang. Oke, kita pindah ke contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga sedikit berbeda ya. Sedikit saja perbedaannya. Contoh yang ketiga ya. Kita akan mencari nilai A dan B pada persamaan matriks ini. Jadi yang ini kita mau cari A dan B-nya. Nah, kalau kita dapati bentuk seperti ini, berarti yang dicari matriks yang ini, nak. Berarti ini nanti misalkan X-nya, berarti ini X-nya, matriks X-nya. Ini matriks A-nya, ini matriks B-nya. Oke, jadi kita misalkan dulu matriks A-nya adalah yang mana matriks A-nya? Yang ini ya tentunya. Kemudian determinannya, ingat kita butuh A inverse, maka kita harus cari dulu determinannya ya. Determinannya itu kan A kali D, berarti 3 kali negatif 2, kurang B kali C, B-nya 0, C-nya 4. 0 kali 4 itu 0 ya, berarti tidak berpengaruh untuk yang kanannya, yang kirinya 3 kali negatif 2, negatif 6. Itulah determinan dari matriks A-nya. Oke. Kita lanjut mencari A inverse. A inverse ingat rumusnya seperdet A, berarti seper negatif 6 ya. Kemudian ditukar posisinya, A menempati D, D menempati A ya, maka seperti ini jadinya. Kemudian untuk B dan C-nya tidak ditukar posisi, tetapi apa? Tetapi dinegatifkan. 0 itu kalau dinegatifkan tidak berpengaruh ya, tetap 0. Kecuali yang 4-nya kalau dinegatifkan itu menjadi negatif 4. Paham? Oke. Selanjutnya apa? Kita kalikan seper negatif 6 ini ya. Negatif seper ini kan nanti jadinya negatif seper 6. Kalikan dengan entry-entry yang ada dalam matriks yang sudah kita tukar tadi ya. Alhamdulillah. Nah, di sini seper 6 ya. Kalau dikalikan dengan negatif 2, negatif seper 6 kali negatif 2. Nanti kan ini 2 per 6 ya. Disederhanakan, nah. 2 per 6. 2 per 6 itu kalau dibahagi 2 masing-masing mendapat sepertiga. Jadinya positif ya. Karena negatif kali negatif. Jadinya nanti positif. Oke. Jadinya sepertiga nanti ini positif. Kalau yang ini negatif seper 6 kali negatif 4. Nanti dibahagi 2 masing-masing. 4 bahagi 2, 2, 6 bahagi 2, 3. Makanya nanti ini jadinya 2 per 3. Kenapa jadi positif? Karena negatif kali negatif. Oke. Untuk nolnya tidak berubah ya, tetap. Karena 0 dikalikan apapun dia tetap 0. Nah, kecuali yang ini ya, 3 kali negatif seper 6. Nanti kan 3 per 6 itu bisa disederhanakan menjadi seper 2. Tapi karena ini negatif dengan positif, maka hasilnya di sini negatif. Inilah matriks A inverse-nya. Inilah matriks apa, nak? Matriks A inverse-nya. Oke. Terus matriks B-nya ya. Tentunya yang ini matriks B-nya. Kemudian matriks X-nya mana? Matriks X-nya yang mau dicari yang ini berarti ya. Yang unsur-unsurnya atau entry-entry-nya A dan B. Oke. Sedikit
apa namanya, saya jelaskan ya. Ini nak matriks B dengan matriks X itu disebut matriks kolom. Sebenarnya ada topik yang kita lewati yaitu jenis-jenis matriks. Ada matriks kolom, matriks diagonal dan lain sebagainya. Cuman itu sih sebenarnya bukan juga tidak urgent ya, hanya bisa kalian cari sendiri, bisa kalian pelajari sendiri tanpa ada penjelasan yang detail ya. Nanti kalian cari-cari di internet. Nah, jenis-jenis matriks ya. Nah, kalau yang ini matriks kolom namanya, terdiri dari satu kolom saja. Jadi itu kalau matriks kolom, ciri-cirinya yaitu kolomnya hanya ada satu. Oke, barisnya tidak menjadi masalah ya. Mau mau 2, 3, 4. Yang dilihat itu adalah kolomnya. Itu namanya matriks apa nak? Matriks kolom. Oke, kita sudah tentukan A inverse-nya, kita sudah tentukan matriks B-nya, dan kita sudah tentukan matriks X-nya. Sekarang kita lanjut ya, kita akan mencari nilai A dan B. Nah, ini kan kalau kita ganti dengan pemisalan tadi, maka bentuk persamaannya adalah A kali X sama dengan B ya. A kali X sama dengan B. Sehingga kalau X yang mau dicari, nanti kita dapati A inverse kali B. Oke, kita ganti matriks X itu tadi adalah ini ya, AB. Kemudian A inverse-nya adalah yang ini tadi, sudah kita cari. Kemudian matriks B-nya yang ini ya. Oke, kemudian nah, di sini ya, perhatikan. Ini apa namanya, yang ruas kiri ini matriks 2 kali 2. A inverse-nya itu matriks 2 kali 2. Adapun yang bagian kanan atau matriks B-nya ini adalah matriks 2 kali 1. Matriks apa nak? 2 kali 1. Nah, bagaimana caranya, cara mengalihkannya sama dengan tadi ya. Pertama, sepertiga dulu kita kalikan dengan 15. Saya ulang. Sepertiga kali 15, nanti kan 15 per 3. Jadinya berapa? 5. Ditambah dengan 0 kali 24. Nah, 0 kali 24 itu kan 0. Jadinya di sini. Selesai untuk baris pertama. Baris kedua. 2 per 3 kali 15. Nanti kan 15-nya bahagi 3. Dapat 5. 5-nya kali 2. Berapa 5 kali 2? 10. Kemudian ditambah dengan negatif 1/2-nya dikali 24. Negatif kali positif kan jadinya negatif. 24 kalau dikali 1/2 kan berapa? 12 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Sehingga kita jumlahkan di sini negatif 12. Oke. Selesai untuk baris pertama dan kedua, sudah kita kalikan dengan kolom pertama. Nah, tadi di sebelumnya itu kan ordo untuk matriks B-nya 2 kali 2, maka masih ada kolom selanjutnya. Tapi kalau kolomnya hanya ada 1, berarti sudah sampai di sini itu selesai. Tidak ada lagi yang perlu dikalikan. Ya, paham? Karena hanya ada 1 kolom, kecuali ada 2 kolom, maka kita pindah lagi ke kolom kedua. Kalau ada 3 kolom, berarti pindah lagi ke kolom ketiga sesudah barisnya semua kita kalikan. Nah, seperti itu nah. 5 tambah 0, 5 tentunya. 10 tambah negatif 12, negatif 2. Nah, di sini kita tinggal mencocokkan yang lurusnya atau yang bersesuaian. A itu kan lurus dengan 5, berarti A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 5. B-nya itu lurus dengan negatif 2, maka B-nya sama dengan berapa nak? Sama dengan negatif 2. Selesai. A-nya 5 berarti B-nya negatif 2. Jadi pertanyaannya sudah terjawab, yaitu A-nya 5, B-nya negatif 2. Biasanya juga nak yang ditanyakan itu A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nanti kalau seperti itu berarti harus dikuadratkan lagi A-nya, kemudian dikuadratkan lagi B-nya ya. Setelah itu baru dijumlahkan. Tapi tergantung dari pertanyaannya. Untuk soal ini kan sederhana, yang ditanyakan A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, sudah kita jawab berarti selesai. Gimana? Gampang kan? Insya Allah gampang. Oke, kita lanjutkan di tanya jawab.